supaya mengingatkan supaya dia tetap berharap kepada Tuhan, membuat usahanya, tokonya dengan ada kata harapan. Saya pernah lihat ada sebuah toko disebut nama tokonya itu Toko Harapan Baru. Jadi barangkali si pemilik toko itu dengan nama tokonya itu membuat dia selalu berharap sesuatu yang baru dengan Tuhan. Tapi orang Batak juga nggak pernah kalah. Itulah hebatnya orang Batak. Ya, orang Batak nggak bikin nama tokonya itu kata pengharapan, tapi langsung bikin nama anaknya. Ada namanya Harapan Manik, Harapan Sitorus, Harapan Sian Turi. Langsung punya harapan. Saya kan nama saya kan, apalagi orang Batak ya, saya nggak tahu suku-suku lain. Orang Batak itu bikin nama anaknya itu sedikit agak keren tapi alias lucu. Jadi orang Batak itu bikin nama anaknya itu bukan karena dia punya mimpi atas nama itu, tapi karena kebetulan. Saya lah korban salah satunya. Nama saya kan pendeta Ali Mercedes Sianturi. Nah ini Mercedesnya ini stres. Mercedes dari dulu waktu mobil. saya kecil, saya bolak-balik sama bapak saya, ganti nama saya ini Pak. Stres saya gara-gara nama ini. Dia ejek orang saya di sekolah, mobil katanya. Mercedes. Sampai guru pun panggil nama saya, ada Ali Mobil. Iya. Jadi saya stres. Sampai SMP saya tuntut ayah saya, sampai SMA saya tuntut. Tapi setelah sekolah pendeta baru saya diam. Pemulihan gambar diri. Karena bapak saya dulu mungkin nggak ada sampai ya, bapak saya sudah meninggal. Sampai matinya dia nggak punya mobil Mercedes. Tapi minimal punya anak Mercedes. Makanya belajar dari ayah saya ini, saya bikin nama anak saya agak keren, bukan lucu. Tapi di balik nama itu ada mimpi. Saya punya anak itu ada 4, 3 putri, 1 putra yang paling kecil. Nama anak saya pertama Teresa Stefani. Nama yang kedua Tasyan Kesia Sianturi. Nama yang ketiga Tribela Natalia Sianturi. Nama yang keempat Epafras Rolas Sianturi. Jadi Epafras itu pelayan Tuhan yang setia. Kolose pasal 1 16-17. Rolas itu bahasa Batak tapi alias bahasa Inggris ya. Rolas artinya datang sukacita. Karena saya meminta itu sampai 2 puasa. Karena berjejer 3 putri, kapan putranya? Saya harus 2 puasa. Saya buatlah Epafras Rolas. Nah, ada kawan saya di kampung bikin nama anaknya lebih keren dari nama anak saya. Karena namanya Manerep Siregar. Jadi dia bikin nama anaknya, anak pertama Konsekuen Siregar. Bayangkanlah di kampung-kampung menyebut konsekuen itu bersalahan. Kita yang di kota apalagi di luar negeri bilang konsekuen bisa bersalahan. Jadi saya dengar opungnya tidak pernah tepat panggil namanya. Setiap opungnya panggil namanya cucunya ini kocok weh. Mari kita ya memiliki pengharapan ya. Jadi bagi yang nanti akan menyusul berumah tangga, bikin harapan-harapan yang baru buat nama anakmu ke depan. Amin. Jangan asal bikin nama, stres nanti. Ya, stres nanti. Jadi kata pengharapan ini kembali di tempat ini mengambil dari ayat 2 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama. Ya. 2 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai 12 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami
mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Jadi Paulus menekankan kepada jemaat di Korintus itu pengharapan kepada kemuliaan yang akan datang, yaitu surga. Tapi kita masih ada di dunia ini, banyak hal yang perlu kita harapkan. Nah, kita akan melihat sejenak dari kata pengharapan ini, kita bedah pengertian dari kata pengharapan ini. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata harap, artinya mohon. Nah, di dalamnya ada permohonan, artinya minta. Nah, minta ini ada kata sabar menunggu, tenang, tidak gelisah. Ada keinginan supaya sesuatu terjadi. Nah, dalam bahasa Yunani elpis, artinya menantikan yang baik. Bahasa Ibrani misbeh, sangat menantikan dan mengumpulkan. Nah, jadi di balik kata pengharapan ini ada sebuah permintaan, permohonan. Ada sebuah kerinduan tentang sesuatu, dan kerinduan itu akan terwujud. Kerinduan itu akan menjadi sebuah kenyataan ke depan. Nah, itulah yang disebut pengharapan, ya. Itulah yang disebut pengharapan, ya. Jadi saya percaya setiap kita ini di sini memiliki pengharapan. Setiap orang yang tidak memiliki pengharapan, itu manusia yang paling malang. Nah, setiap kita punya pengharapan. Nah, kita akan melihat satu persatu seperti apakah pribadi yang berpengharapan yang baru itu. Dan dari mana kita tahu bahwa kita ini berpengharapan? Ya, saya aja dari tadi punya pengharapan dapat lagi draw ini. Nah, ini. Saya hafal-hafal 010, ya. Jadi kalau sudah disebut 0, saya rasa sukacita. Tapi kalau disebut 1, ya udahlah, ya. Ya, kalau disebut 0, apalagi 01, ini tidak duduk ini. 01 apa ini? Nah, ini. Jadi pasti semua kita yang hadir ini berpengharapan membawa lucky draw ini. Tapi gimana kalau sudah habis lucky draw-nya? Masih punya pengharapan enggak? Masih. Masih punya enggak? Masih. Masih punya? Saya pernah begitu. Sudah habis semua lucky draw-nya, nomor saya enggak dipanggil-panggil. Tapi saya tetap punya pengharapan. Pasti aku bawa lucky draw. Ternyata Pak, benar. Panitia ternyata ada sisa 1. Dan yang 1 itu Roh Kudus mungkin tuntut kepada hambanya itu butuh kali itu. Akhirnya saya dapat. Kenapa saya dapat? Karena saya punya pengharapan. Ya iya. Walau habis lucky draw-nya, pengharapan tetap ada. Karena masih ada mungkin sisa. Tapi kalau ini saya nggak tahu ya apa yang sisa. Ya. Karena saya tidak berharap sisa. Nah, mari kita lihat ini. Nah, orang yang berpengharapan yang baru itu, ya, kita belajar tidak tergantung kepada keadaan yang sedang terjadi. Tidak tergantung kepada keadaan yang sedang terjadi. Jadi orang yang berpengharapan itu tidak melihat keadaan situasinya pada saat itu. Dia tidak melihat kepada keadaan, kepada dirinya, kepada kemampuannya, kepada kekuatannya. Dia tidak melihat kepada situ. Dia tidak fokus akan hal itu. Nah, bagi yang ada di sini, pasti ya semua yang hadir ini belum tentu sudah menikah semua. Yang belum menikah coba lambaikan tangan. Bukan berarti menikah kedua kali ya. Sama sekali belum pernah menikah gitu ya. Yang belum pernah ya atau belum menikah sama sekali coba angkat tangan. Nah, apalagi semakin bertambah usia, rasa khawatir itu semakin bertambah. Kalau masih umur 15 tahun atau 12 tahun belum menikah, rasa khawatirnya belum ada. Karena apa? Belum terpikir ke sana. Tapi kalau zaman now sekarang ini, jangankan umur 12 tahun, anak kecil saja pun sudah mulai mencewek. Anak saya aja si Eva Prasrolas masih kelas 3 SD. Dia bilang sama saya begini. Karena waktu saya bilang di depan dia, sayang, cintaku, saya bilang sama mamanya seperti itu. Lalu di saya, bapak masih 1 cewek. Bapak katanya, aku sudah 8. Wah Tuhan, berapa cewekmu? 8 cewekku Pak.
Anak-anak teman-temanku cewek semua pada cinta sama saya. Bayangkan zaman anak sekarang ini. Bahkan ada anak jemaat tetangga, kebetulan pendeta, dia bawa anaknya cantiknya luar biasa. Anak tetangga ini sampai mandi steady. Bayangkan masih TK, steady. Dia datang ke rumah, hanya lihat cewek anak pendeta kawanku ini. Dia bilang sama mamanya, "Ma, cepat mandi kena. Ada cewek cantik ke rumah om." Bayangkan anak sekarang ini sudah lebih cantik, stylenya juga lebih cepat. Ya, makanya kalau dulu, kalau orang tua bawa anaknya, orang tua bilang apa? Jangan jauh-jauh nak ya, hilang. Nah, sekarang anak yang bilang sama orang tuanya, "Pak, Mak, jangan jauh-jauh, nanti hilang." Kenapa? Karena bisa dicari di Google. Google Map ditanyanya, "Di mana bapakku?" Oh, di sini. Nah, ini orang tua mana ngerti lagi Google Map. Nah, itulah hebatnya. Jadi mari kita perhatikan ya, orang berpengharapan itu seperti Abraham punya pengharapan. Dalam Roma 4 ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Coba, Abraham itu mendapat janji dari Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham itu waktu Tuhan menyuruh Abraham, "Hai Abraham, keluarlah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, dari Ur Kasdim ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Dan janji Tuhan berkata, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Namamu akan masyhur dan engkau akan menjadi berkat bagi segala bangsa." Itu Abraham menerima janji itu. Tapi setelah tahun bertambah tahun, puluhan tahun, janji itu tak kunjung jadi kenyataan. Sampai Tuhan membawa Abraham keluar, "Hai Abraham, pandanglah bintang di langit. Coba hitung, demikianlah kelak nanti keturunanmu. Hitunglah itu pasir di tepi laut, demikianlah keturunan." Tuhan mengulang janji ini di masa tua Abraham. Lalu Abraham memandang istrinya, kekasihnya Sarah yang sangat cantiknya luar biasa. Tua pun, ompongan pun, bungkuk pun tetap cantik. Tetapi Abraham mulai geleng-geleng kepala. Masih mungkinkah istriku Sarah ini bisa melahirkan anak? Sebab dia sudah tua, usianya sudah 89 tahun pada waktu itu. Jadi makanya Abraham berkata, "Sesungguhnya tidak ada lagi dasar bagiku untuk berharap." Secara hukum logikanya, hukum alamnya, hukum biologinya, kesehatannya, kedokterannya, tidak mungkin lagi istriku Sarah. Makanya saya katakan ini, Abraham tetap berharap memiliki keturunan sekalipun sesungguhnya tidak ada harapan lagi. Jadi bagi anak-anak gadis di sini, walau usia mungkin sudah 40 tahun lebih, jangan putus asa, men. Jangan kalau kakek-kakek datang membuat lamaran langsung kau terima tanpa seleksi. Yang penting ada jodohku. Jangan takut, mau siapapun, mau gak jelas pun orangnya, mau hidung mancung ke dalam, hidung mancung keluar, ke samping kiri kanan atau ke atas pun gak apa-apalah. Penting ada jodoh. Anak Tuhan gak boleh punya prinsip seperti itu. Semakin tua kau tidak dapat jodoh, hanya cuma koreksi diri. Jangan-jangan kau terlalu milih sampai Tuhan bingung. Kasih kau ini kau tolak, kasih kau tolak. Ya udahlah, cari sendirilah. Sampai Tuhan. Masa jangan kau terlalu banyak pilihan kriteria. Tingginya 2 meter.
Sampai kriterianya kau ukur-ukur. Setiap orang datang kau ukur, ada ke 2 meter. Ah, ini enggak. Jangan kau putus asa. Sekalipun mungkin kau melamar pekerjaan dan lain-lain, selalu ditolak. Jangan. Walau kau punya penyakit, divonis dokter dan berkata tidak mungkin kau bisa sembuh, jangan kau putus pengharapan. Sekalipun engkau punya cita-cita terlalu tinggi, hebat, melihat orang tuamu seorang petani, tidak punya uang, dan kau berkata tidak mungkin. Abraham sendiri berkata sesungguhnya tidak ada dasar, tidak lagi ada hukum, tapi dia tetap berharap. Abraham berharap karena janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Perhatikan ini Sarai. Waktu Abraham kedatangan 3 malaikat Tuhan, Abraham, sesungguhnya tahun depan engkau akan mempunyai anak. Sarai di balik kamar itu opung boru melahirkan. Lucu itu namanya. Kalau saya gadis cantik dulu melahirkan bolehlah. Ini opung boru. Nenek. Tertawa kalian itu persis seperti tertawanya si Sarah. Kadang-kadang Tuhan ini suka bikin kita lucu-lucu. Percayalah, Tuhan suruh lu membuat bahtera di atas gunung yang tinggi. Lucu gak itu? Lucu itu. Orang bikin bahtera, bikin perahu, bikin sampan di tepi laut, di tepi pantai, hanya sekali geser langsung nyebrung ke laut. Tapi Tuhan bilang sama Nuh, ya Tuhan, buatlah bahtera di atas gunung yang paling tinggi. Gila itu namanya itu. Lucu itu namanya. Sampai orang ejek-ejek Nuh. Nah ini Nuh sudah sinting. Mungkin sampai teman-temannya, anaknya si Nuh bilang begini, kau bapakmu sinting, jangan ikut-ikutan kau sinting. Sadarkan bapakmu itu. Di mana otak bapakmu itu? Di sini atau di dengkulnya? Bikin bahtera di atas gunung yang tinggi, kapan naik ke sana? Ke sini saja jarang, apalagi ke atas gunung. Tapi namanya Tuhan. Kalau saya yang suruh begitu, jangan, kecuali Tuhan suruh. Ya. Makanya pendeta, kalau mau pendeta yang berhasil, harus siap disebut sinting. Harus siap disebut gila, kurang waras. Ada seorang pendeta mendengar kesaksian seminar, kalau kau percaya Tuhan, kau pulang langsung cari tanah strategis. Doakan setiap hari, kelilingi tanah itu, bilang di sini dibangun rumahmu Tuhan, di sini dibangun. Walau kau tak punya uang, mau orang lihat kau kelilingi itu tanah gak apa-apa, mau kau ditertawai gak apa-apa, percayalah, berharaplah, itu akan jadi. Pulang dari KKR itu, seminar itu, langsung dia beli meteran. Istrinya mulai geleng-geleng kepala, mau kemana meteran ini? Lalu dia ukurlah tanah orang, lalu dia doakan kelilingi setiap hari. Orang lihat, Pak pendeta sudah mulai sinting. Masa tanah orang dikeliling-kelilingi? Suatu saat Pak pendeta ini naik sepeda, sambil berdoa, Tuhan, tanah itu akan menjadi rumah, dibangun di sana. Tanpa sadar dia kadang-kala ke tengah naik sepeda, karena sambil tutup mata dia, sepeda ini berdoa. Akhirnya datang mobil mewah dari belakang, ditabraklah pendeta ini. Akhirnya jungkir balik masuk parit. Sudah masuk parit, ditimpa sepedanya lagi. Maka mobil mewah ini langsung turun dari mobilnya. Dia berlari mendapatkan Pak pendeta ini yang sudah penuh lumpur wajahnya. Aduh Pak pendeta, aduh, kok bisa tadi Bapak ke tengah, ke samping, ke tengah, ke samping.
Apa ini pikiran Bapak? Apakah nggak normal cara berpikir Bapak? Apa pergumulan Bapak? Waktu dibawa pendeta ini ke rumah sakit, ditanyai sama orang kaya itu, apa beban pikiran Bapak? Kasih tahu sama saya. Dan pendeta ini bilang, aku sedang berdoa untuk sebuah tanah. Dan tanah itu akan kubangun di situ gereja rumah Tuhan. Di mana tanah itu Pak Pendeta? Di jalan ini. Itu tanahku katanya. Kalau Pak Pendeta mau, ku kasih gratis. Kalau mau untuk rumah Tuhan, saya sumbang itu untuk rumah Tuhan. Jadi Pak Pendeta cepat bangun gereja berlantai berapa? Anakku ada di Amerika, di Cina, pengusaha. Biar ku teleponi semua anakku, bantu pembangunan gereja. Jadilah gereja itu berlantai 3. Dimulai dari kata gila. Jadi kalau kau mau disebut, tak siap kau disebut gila karena beriman, gak akan diberkati Tuhan. Sarah ini sama siapa ini apa enggak gila ini? Tertawa dia. Jadi orang yang berpengharapan itu tidak tergantung keadaan yang sedang terjadi. Coba Ibu Gembala di tempat ini, dari mana hukumnya ini? Ya, dari desa, buka pelayanan di luar negeri. Saya di luar negeri, alias dalam negeri. Nah ini luar biasa. Jadi kalau kita mau berharap, jangan pandang keadaanmu, jangan pandang situasimu, tapi pandang kepada janji Tuhan, ya dan amin. 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 Janji Tuhan, ya dan amin. Abraham memiliki anak tahun berikutnya. Yang kedua, orang yang berpengharapan itu tidak pasrah dan tidak berputus asa. Ya, Matius 15 ayat 26 sampai 27. Di sana dikatakan tentang seorang perempuan Kanaan. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, kisahnya di sini ada seorang perempuan Kanaan. Dia bukan perempuan orang Israel, tapi perempuan Kanaan yang tidak punya Tuhan yang sama dengan Tuhan orang Israel. Tapi perempuan ini banyak mendengar berita-berita tentang Yesus. Yesus itu ajaib, Yesus itu tabib yang hebat, Yesus itu luar biasa. Dia bisa sembuhkan penyakit, bangkitkan orang mati. Lalu perempuan Kanaan ini mulai menaruh harap kepada Tuhan. Dia mulai berharap kepada satu nama bernama Yesus.